Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Majelis hakim yang saya hormati, hadirin, para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita patut prihatin dengan kondisi generasi muda kita saat ini. Banyak yang telah terjerumus pada narkotika dan minuman keras. Banyak lahir generasi muda kita yang bukan ahli salat, melainkan ahli maksiat. Lahir generasi muda kita yang bukan ahli ibadah, melainkan ahli bid'ah. Bahkan kita sangat berharap lahir generasi muda kita yang pandai dalam mengaji, namun justru sebaliknya lahir generasi muda kita yang siap untuk melakukan tindakan korupsi. Hal ini tentu menjadi tantangan dan ujian bagi setiap orang tua untuk dapat memberikan pendidikan terbaik kepada anaknya untuk mewujudkan generasi muda milenial yang unggul, yang tangguh, yang dapat memajukan Indonesia. Di dalam Al-Quran, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kepada kita sebagai orang tua. Di dalam Al-Quran surah At-Tagabun ayat 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sungguh kata Allah, harta-hartamu, anak-anakmu adalah cobaan, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Jika lebih mendalam kita kaji ayat ini, hadirin, maka ada asbabun nuzulnya. Apa asbabun nuzulnya? Dikutip dari kitab Al-Munir karya Syekh An-Nawawi, beliau menceritakan ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Auf bin Malik Al-Ashja'i. Satu ketika ia hendak berangkat berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar berita tersebut, anak dan istrinya menangis, merengek-rengek, tidak merelakan Auf bin Malik berangkat berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lalu berkata kepada ayah dan suaminya tersebut, "Wahai Auf bin Malik, kepada siapakah kami ini engkau pertaruhkan?" Mendengarkan pertanyaan tersebut, luluh hati Auf bin Malik, lalu mengurungkan niat sucinya berangkat berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, konteks ini sebenarnya memberikan penjelasan kepada kita bahwa jangan sampai akibat kecintaan yang berlebihan terhadap anak lalu melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita kerjakan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ia mengatakan kepada kita, ada 4 pilar yang apabila seseorang berpegang kepadanya maka akan menghendaki kebahagiaan dalam keluarganya. Yang pertama, apabila memiliki istri yang saleh, yakni wanita yang benar-benar beriman kepada Allah dan taat kepada suami. Yang kedua, apabila memiliki anak-anak yang salihin wa salihah, yakni anak yang taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ia memiliki teman-teman yang soleh, bukan yang toleh. Dan yang keempat, kata Nabi, apabila dia dalam mata pencahariannya di negerinya sendiri. Jika kita melihat perkataan tersebut, seakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan kepada kita, wahai kaum muslimin,
Berpeganglah pada 4 pilar ini agar kamu mencapai kebahagiaan dalam keluarga. Terutama menjaga istri dan anak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama jangan sampai engkau biarkan mereka sengsara, apalagi masuk ke dalam jurang api neraka. Hal ini sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Sekarang hadirin, muncul pertanyaan dalam benak kita. Lalu bagaimana agar kita mampu mewujudkan generasi yang abroron, atau dengan kata lain mampu mewujudkan generasi milenial yang unggul, yang tangguh, yang dapat memajukan Indonesia? Kata Syekh Abdurrahman An-Nahlawi, ia menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa pendidikan harus dimulai dari rumah. Orang tua harus mampu memberikan konsep parenting terhadap anak. Seperti apa? Yaitu tauladan bagi anak-anaknya. Sebagai penutup saya ingin menekankan 2 hal. Pertama, apabila kita menginginkan anak kita soleh, maka orang tua terlebih dahulu menjadi orang yang soleh. Kalau tidak hadirin, maka jangan harap anak kita menjadi soleh. Yang kedua, kita didik anak dan keluarga kita, istri kita dengan agama. Semoga dengan itu akan menjaga keluarga kita tetap dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naik kereta, mengangkat batu. Di perjalanan ada kemacetan. Wujudkan Indonesia semakin maju agar keadilan dapat ditegakkan. Nisa Sabian sang mantan kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.